ekstra pramuka di kurikulum 2013 merupakan ekstra wajib. Artinya suka tidak suka anak itu harus mengikuti. Seluruh siswa tanpa kecuali, tidak ada alasan apapun. Sampai sekarang pun anak-anak saya yang sudah gede-gede itu kalau saya duduk biasanya tahu-tahu ya tiduran di pangkuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, Dwi Yuliati. Bu Dwi Yuliati, senang berjumpa sama Bu Dwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari pertama puasa Bu Dwi masih semangat ya Bu? Alhamdulillah, harus tetap semangat. Harus bisa menginspirasi dan memotivasi semuanya. Luar biasa. Maka saya kehormatan bisa bertemu dengan Ibu sebagai Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 Jawa Tengah. Betul. Luar biasa, ini membawai berarti 4 kabupaten ini? 4 kabupaten. 4 kabupaten. Iya. Nah, dari Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga itu yang dulu masuk di ex Karisidenan Banyumas, dan Kabupaten Wonosobo Kebumen yang dulu ex Karisidenan Kedua. Jadi 4 kabupaten. Jadi sering keliling ke 4 kabupaten itu ya Bu ya? Alhamdulillah. Banyak teman, banyak saudara, banyak pengalaman, banyak inspirasi. Luar biasa. Bu Dwi, ini edisi Kartini Bu Dwi. Luar biasa. Menurut Bu Dwi, Kartini itu bagaimana Bu Dwi? Kartini bagi saya adalah sosok wanita yang sangat menginspirasi. Itu adalah contoh seperti apa sih seharusnya seorang perempuan itu bisa kita tauladani apa yang sudah Raden Ajeng Kartini lakukan. Mestinya generasi muda khususnya wanita di era sekarang itu harus mengambil beliau sebagai teladan. Apa saja perjuangannya dan semuanya. Yang pasti adalah semangat belajarnya. Semangat belajar yang tinggi ya. Betul sekali. Emansipasinya juga ya Bu. Betul sekali. Makanya salah satu narasumber pada kesempatan kali ini adalah jenengan Bu. Karena kami anggap jenengan adalah sosok Kartini masa kini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya bayangkan untuk mengkoordinir gitu Bu. Mengkoordinir 4 kabupaten itu kan pasti butuh effort yang luar biasa. Betul. Bisa diceritakan Bu, bagaimana Ibu mengordinir 4 kabupaten ini? Ya, Mas Arief, di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 itu kami ada 155 SMK negeri swasta. SMK negeri swasta. Kemudian 76 SMA negeri swasta. 76. Kemudian 14 SLB negeri swasta. Dari 4 kabupaten itu yang memang ada di bawah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9. Nah, ini kalau dipikir luasnya wilayah jauh tapi manakala itu yang ada di dalam pikiran kita pasti nanti yang ada adalah sebuah beban. Maka yang ada dalam pikiran saya adalah tidak seperti itu. Jadi saya merasa bahwa 4 kabupaten itu adalah sebagai bagian sebuah keluarga yang mesti mendapatkan perhatian semuanya. Tidak membedakan itu SMA, SMK, SLB, semuanya harus kita berikan perhatian. Karena itu bagian dari amanah yang diberikan kepada kita, maka insya Allah kalau kita menjalankan dengan hati, insya Allah segala sesuatunya tidak terasa berat. Apalagi didukung, support teman-teman. Kemudian kami juga merasa dengan bisa bersilaturahmi di 4 kabupaten itu sungguh dari setiap sekolah yang saya kunjungi pasti ada inspirasi yang bisa saya ambil. Sehingga itu yang menjadi penyemangat bagi saya Mas Arief. Jadi dianggap keluarga semua ya Bu ya? Kalau sudah seperti itu kita tidak merasa sungkan manakala memang harus memberikan masukan. Tidak juga merasa sungkan manakala harus menegur. Karena itu sebuah keluarga. Berarti saya mengatakan begini, lebih baik diingatkan oleh
keluarga sendiri daripada nanti diingatkan oleh orang lain. Orang lain. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Apalagi sekarang di era pandemi, betul ya Bu ya? Betul. Tantangannya berarti lebih dari dulu-dulu Bu. Betul. Bisa diceritakan Bu Dwi? Kalau tantangan yang pasti itu khususnya bagaimana sebuah sekolah itu bisa mengoptimalisasikan pembelajaran. Karena pembelajaran tidak boleh berhenti di masa pandemi. Maka disinilah inovasi yang dilakukan oleh teman-teman guru ataupun dari sekolah, program-program untuk mengantisipasi agar siswa tetap bisa terlayani proses belajar mengajarnya. Disitulah yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lain. Jadi kalau ditanya tantangan, hampir semuanya memiliki tantangan dan kurang lebih sama. Jadi saya tidak akan menanyakan apa kendala jenengan, karena pasti nanti akan ceritanya banyak sekali. Tapi yang saya tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan. Karena itulah yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lain. Untuk memotivasi ya Bu ya pertanyaannya. Jadi saya sampaikan, kalau sekolah itu menceritakan kesulitannya, itu banyak temannya. Tapi kalau sekolah menyampaikan apa program yang telah dia lakukan, itu pasti masing-masing memiliki strategi yang sudah mereka kondisikan untuk menjawab tantangan. Karena pada dasarnya inovasi itu akan muncul manakala ada tantangan. Jadi saat ini di masa pandemi sebetulnya itu kita sedang dipaksa oleh Allah untuk berinovasi. Nah, tinggal nanti siapa yang paling inovatif, ya berarti siapa yang paling cerdas dalam mencari solusi sebuah tantangan seperti itu, Mas. Karena memang benar-benar berbeda sekali pendekatannya. Betul. Apalagi kemarin baru dilaksanakan zonasi ya Bu ya. Itu masih ada polemik sana sini ditambah. Tapi tetap kalau kita ambil sisi positifnya, hikmahnya besar, Mas. Besar nggih. Karena betul. Apa? Anak-anak tidak perlu tidak membutuhkan transportasi yang sulit karena mereka berasal dari tempat tinggal yang tidak jauh dari sekolahnya. Namun itu berlaku untuk SMA ya Mas Arya. Kalau untuk SMK masih tanpa zonasi, sehingga swasta juga ya Bu nggih. Negeri swasta, terutama swasta tanpa ini kan tidak ada zonasi. Tapi saya kira masing-masing memiliki solusi yang luar biasa. Ada hikmah yang luar biasa gitu. Pastinya. Tepat sekali zonasi, ada pandemi. Betul sekali. Sebenarnya membantu sekali gitu. Zonasi itu. Iya, betul. Terus apalagi kemarin tidak boleh ada pungutan dan sebagainya gitu, itu luar biasa. Jadi kalau sebagai cabang dinas artinya kalau tadi kan inovasi ditunggu gitu ya dari masing-masing sekolah. Kalau curhat tapi boleh nggak Bu? Boleh. Boleh ya. SMA curhat gitu, teman-teman kepala sekolah, bapak kepala sekolah curhat itu tetap boleh tapi ya Bu? Biasa kita lakukan. Artinya begini, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Ada guru yang cerita bahwa dia itu berapapun murid yang dia ajar, dia lakukan Zoom meeting individu. Nah, sekedar menyapa. Oh, kamu kok sekarang jadi ceria sekali, lebih cerah hari ini. Apa kabarnya hari ini? Nah, ternyata dari interaksi seperti itu, guru ini menemukan sesuatu yang ternyata dengan membuat atau melakukan interaksi yang lebih intens dengan siswa itu, ternyata kita bisa mengetahui siswa lebih jauh lagi. Nah, dari situ anak itu menyampaikan, "Iya Bu, maaf, hari ini saya tidak mengenakan seragam." Kenapa? Ini seragam ada di rumah ayah saya. Nah, ini kan jadi akhirnya guru itu mengetahui bahwa anak ini, mohon maaf, orang tuanya bercerai. Karena seragamnya tinggal di ayah, dia berarti sekarang ikut ibu. Kemudian ada lagi yang diternya dari hasil komunikasi antara guru dengan siswa itu, diketahui bahwa anak ini memang mulai pandemi ini orang tuanya tidak bekerja lagi sehingga dia harus membantu. Kemudian bantu ekonomi, kemudian menjadi muncul kepedulian.
Nah, guru ini kemudian menggalang dana dari Bapak Ibu guru untuk iuran membantu anak ini, kemudian mendata siswa-siswa berapa yang membutuhkan sarana untuk melaksanakan PJJ, karena ternyata banyak. Nah, di data, di data ternyata ada 15 siswa yang butuh. Nah, itu iuran dari teman-teman guru karyawan untuk membelikan HP, diberikan kepada anak, dan ternyata itu menginspirasi anak-anak OSIS. Mereka menangkap ini sudah dicontohkan oleh Bapak Ibu guru dan karyawan, mereka tidak mau ketinggalan bergerak, akhirnya mereka gerilya untuk mencari teman-temannya siapa yang saat ini membutuhkan kepedulian atau bantuan. Nah, ini kalau saya katakan sebagai hikmahnya pandemi, ternyata di situ kita diajarkan untuk lebih peduli, simpatinya lebih dibuka lagi. Di samping pendidikan formal juga berimbas pada pendidikan di luar seperti ekstrakurikuler dan sebagainya. Kalau menurut Ibu, bagaimana penerapan ekstrakurikuler? Contohnya khususnya pramuka gitu Bu. Di sekolah sekarang harusnya bagaimana Bu menurut jenengan? Ya. Ini yang dulu sebelum saya mendapatkan amanah di cabang dinas, ini yang sebetulnya waktu itu sedang kami gagas, mengingat ekstra pramuka di kurikulum 2013 merupakan ekstra wajib. Artinya suka tidak suka anak itu harus mengikuti. Seluruh siswa tanpa kecuali, tidak ada alasan apapun. Nah, ini yang saya cermati banyak keluhan dari para pembina. Nah, sekarang saya bicara, kalau panjenengan mengelola kegiatan pramuka masih seperti ini, hanya mengandalkan karena ini sebagai ekstra wajib, maka siap-siaplah jenengan untuk kecewa. Saya sampaikan seperti itu kepada teman-teman pembina. Nah, karena apa? Ekstra wajib itu berarti anak itu bisa terpaksa manakala tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, maka di sini sebetulnya saya sampaikan kepada teman-teman pembina, kenapa ini kata-kata wajibnya tidak panjenengan ambil alih sebagai sebuah potensi. Nah, potensinya apa? Mereka suka tidak suka harus ikut. Berarti di sini kesempatan kita melalui kegiatan pramuka agar bisa membekali pada anak-anak. Mohon maaf khususnya karena saya dari 86 sampai 2018 itu berkecimpung di SMA, berarti saya bicara SMA ya. Betul, SMA. Saya sampaikan, SMA itu tidak semua lulusannya melanjutkan. Diakui pasti begitu, sehebat apapun sebuah sekolah. Misalnya Mas Arief alumni SMA Negeri 1 Purbalingga. Apakah 100% alumninya lulusannya melanjutkan? Tidak. Nah, ini pertanyaan saya, apa yang sudah diberikan oleh sekolah kepada anak yang tidak melanjutkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah, kenapa ini tidak kita berdayakan ke ekstra pramuka? Nah, sehingga waktu itu ini rahasia disampaikan enggak ya? Sampaikan aja Bu. Harus disampaikan Bu. Maksudnya gini, saya punya ide gini Mas. Gimana Bu ini? Jadi saya minta pembina itu untuk mendata kebutuhan atau keterampilan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Saya ambil contoh kelas 10. Ini tapi sebelumnya saya minta pembina itu untuk mendata mapping rekanan atau siapa yang bisa partner yang bisa kita ajak kerjasama. Saya ambil contoh misalnya kursus setir, kemudian bengkel, kemudian misalnya broadcasting ini multimedia, boleh, kemudian sablon atau apa kalau sekali digital printing dan seterusnya. Saya minta teman-teman itu untuk mencari. Coba kerjasama apa yang bisa kita jalin dengan pihak-pihak tersebut. Kalau ada finansialnya, biayanya berapa, nanti polanya seperti apa. Nah, setelah kita ketemu dengan partner yang sekiranya akan bisa kita jadikan sebagai rekanan mitra, maka program itu kita tawarkan kepada kelas 10. Misalnya ada 5, tadi ada setir, ada bengkel, ada apa. Anak-anak suruh milih. Mereka akan kemana-kemana. Nah, pada saat kegiatan ekstra, mereka berkegiatannya sesuai dengan pilihannya ini. Sehingga harapannya apa?
di situ tetap nilai-nilai pramuka jangan kita tinggalkan, kedisiplinan, kejujuran dan seterusnya kita titipkan di situ. Tapi kemudian anak-anak mendapatkan skill. Yes, luar nah, biasa. Itu yang saya mau waktu itu, bahwa anak-anak ini jadi nanti dia melakukan aktivitas tidak merasa bahwa sebenarnya dia sedang melakukan kewajibannya untuk mengikuti ekstra pramuka, tapi di situ dia akan mendapatkan keterampilan yang kalaupun melanjutkan tetap bermanfaat. Iya, karena anak-anak sekarang kan generasi milenial yang mager, baper, gabut itu Bu. Nah itu. Lanjangan kok lebih paham apa sudah merasakan? Ya saya pembina pramuka juga Bu, penegak juga. Apalagi ngegame, lebih senang ngegame dan sebagainya. Karena emang sudah beda pendekatannya Bu, antara milenial dengan generasi sebelumnya. Makanya pramuka bagaimana berubah dan kalau ada dukungan dari dengan begini luar biasa Bu. Karena memang harus diubah. Kira-kira apalagi nih Bu, biar anak-anak sekarang, terusnya yang SMA, apalagi SMK sekarang kan tidak punya kesempatan praktik nih Bu. Betul. Itu kan tantangan yang berat sekali buat nanti mereka yang tidak melanjutkan pendidikan harus langsung terjun. Bekalnya mungkin kurang atau gimana Bu itu Bu? Ya. Mas, boleh saya cerita sedikit? Boleh Bu. Saya dulu pernah istilahnya agak bersitegang dengan anak-anak pramuka. Karena gini Mas, mohon maaf. Apa-apa. Jadi anak-anak mengajukan proposal kegiatan itu namanya pengambilan bed ambalan, begitu. Nah, sekarang saya cek rundown-nya gitu. Rundown acaranya. Di situ masih memunculkan, mohon maaf nih Mas, ini mungkin di tempat jenengan masih ada, kalau masih ada ya mohon maaf. Ini koreksi dari saya gitu. Di situ masih ada aktivitas yang menjadikan seorang siswa itu misalnya nanti harus jalan kaki malam-malam, tengah malam, terus nanti di posnya di situ tempatnya kuburan, anak dalam posisi mata tertutup dan seterusnya. Sekarang waktu itu saya tanya, tujuannya apa? Dia bilang, ini Bu melatih keberanian, terus apa lagi? Kenapa harus ke kuburan? Ya di situ misalnya menguji mental, berarti kamu butuh apa yang diharapkan dari adik-adikmu? Saya bilang, nanti biar disiplin. Sekarang pertanyaan Bu Ati, bisa tidak dengan aktivitas itu, tapi tetap kamu dapatkan harapan kamu? Nah, ini yang anak-anak harus diubah mindsetnya Mas. Ini mohon maaf untuk masukan Jadi kita jangan sampai nanti pramuka itu, saya bukan tidak setuju. Insya Allah darah saya sebagai anggota ekstra itu saya ekstra pramuka dari SMP sampai SMA. Luar biasa. Artinya kalau saya memberikan kritikan adalah bentuk kecintaan saya kepada pramuka. Nah, bagaimana kita bisa mengubah mindset bahwa pramuka itu mohon maaf tidak sekedar tepuk-tepuk, tidak sekedar nyanyi-nyanyi, tidak sekedar hiking, tapi di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan generasi sekarang. Sama tetap hiking, tapi di situ kita sisipkan hal-hal lain yang memang lebih dibutuhkan oleh siswa. Apa itu? Sekarang sudah mengalami penurunan, pergeseran karakter. Ini menurut saya pramuka menjadi ekstra yang paling tepat untuk menjawab tantangan pendidikan karakter. Betul. Makanya di kami itu ada satu hal Bu, kegiatan itu bukan tujuan. Kegiatan adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita di Kuarsa Purbalingga juga selalu mengkoreksi itu. Yang kami tanya ketika ada teman mau kegiatan, tujuannya apa? Rundownnya sesuai atau tidak? Ketika ada masalah, karena pandemi tidak boleh berkumpul, bisa enggak digeser tapi tujuannya tetap tercapai. Nah, itu kemarin ada pesta siaga virtual dan sebagainya yang alhamdulillah dikunjungi sama Kak Istasip selaku sekretaris Kuarda sampai datang kan. Masya Allah. Itu kan namanya inovasi Mas. Betul. Nah, inovasi itu baru bisa dilakukan oleh orang yang punya keinginan untuk maju. Tapi kalau tidak, seberat apapun tantangannya, dia lebih aman menyerah.
Nah, bagi anak-anak yang kreatif, dan itu mohon maaf, saya cermati dari alumni karena saya ngajar sejak 86 ya Mas Arif ya. Siap, Ibu. Jadi sudah kategorinya apa ini? Murid-murid saya ini sudah banyak yang sudah punya cucu gitu. Artinya apa? Saya sudah membuktikan betul-betul luar biasa, teruji dan terbukti anak-anak yang memang pramuka, di situ darahnya darah pramuka ada di dalam dirinya, itu mereka menjadi anak-anak yang hebat apapun profesinya. Oh, darah kelapa ya Bu ya. Betul. Ibu, kalau di cabang dinas ini kira-kira ada dukungan kegiatan untuk ekskul pramuka atau khusus atau gimana Bu? Nah, ini ya seperti halnya yang tadi saya sampaikan sebetulnya Mas. Ini kan tadi ide waktu saya masih bertugas di sekolah. Betul, nah, itu setiap kali saya datang ke sekolah yang manakala sedang berbicara terkait dengan ekstra, itu saya sampaikan terkait dengan apa nanti yang akan diambil. Tidak harus semua yang saya contohkan itu diambil, silakan bertahap. Nanti mungkin setelah dievaluasi, oh ternyata untuk anak-anak kelas 10 kok ekstra kegiatan ini ternyata ada yang kurang maksimal hasilnya. Nanti untuk saat dia kelas 11 silahkan diganti. Atau misalnya pramuka itu bisa berkolaborasi dengan guru mapel. Saya ambil contoh ya Mas, saya kebetulan guru mapel kimia, betul kan? Betul. Nah, sebetulnya banyak aktivitas yang berkaitan dengan pelajaran kimia yang bisa anak-anak praktekkan saat beraktivitas di ekstra pramuka. Nah, contoh, anak-anak tidak sekedar masak, tapi di situ masaknya adalah bagaimana sambil kita menerapkan ilmu kimianya misalnya. Dari sudut pandang kimianya ya Bu ya. Itu bisa berkolaborasi dengan berbagai mapel. Jadi saya kira kegiatan ekstra nanti bisa dititipkan atau bahkan ini menjadi sarana untuk nanti berkolaborasi. Jadi ekstra dengan intra bisa bekerja sama. Intinya prestatif bermartabat kegiatannya betul sekali. Jadi seperti kurikulum 2013 bisa diulik. Kalau masakan itu dia mengandung apa, micin itu dari apa, kalau gabungkan dengan zat ini jadi apa gitu. Atau ya Bu ya. Misalnya contoh sederhana saja lah Mas. Misalnya kita membuat tape. Proses peragiannya itu di situ kita anak-anak bisa belajar dari sisi biologinya, bisa dari sisi kimianya. Kemudian kalau kita hitung mulai dari bahan baku, modalnya dihitung sampai kalau nilai jualnya itu juga berarti meningkatkan kemampuan berwirausaha. Saya kira banyak sekali Mas. Di kegiatan pramuka ini kalau saya bilang ekstra yang paling fleksibel untuk paling lengkap. Betul. Jadi mestinya saya nitip pesan kepada adik-adik yang SMA, SMK, rugi kalau mengikuti kegiatan pramuka hanya menggugurkan kewajiban. Rugi ya Bu ya? Iya, rugi besar. Karena kalau kewajiban itu pasti juga harus berkemah dan sebagainya dengan keluarga. Nah ini kembali ke Ibu. Ibu bagaimana cara Ibu mengatur waktu dengan keluarga Ibu? Ibu kan sangat sibuk sekali ini. Apa keluarga tidak protes Bu? Terima kasih. Ini kalau biasanya beberapa sekolah mengambil kesempatan hari Sabtu untuk beraktivitas untuk saya bisa hadir. Nah, ini cara saya untuk agar anak-anak tahu apa yang ibunya kerjakan. Ibunya itu kalau bekerja seperti apa. Di hari Sabtu itu kalau ada kegiatan undangan ke sekolah, itu suami, anak sampai cucu saya ajak Mas. Semua Ibu? Saya ajak semuanya. Sehingga mereka familiar dengan lingkungan sekolah. Pendidikan, juga mereka biar tahu seperti itu pekerjaannya Ibu, sehingga mereka support. Jadi misalnya saya butuh dibantu, kebetulan suatu ketika hari Sabtu ada Zoom 2 bersamaan begitu kan. Nah ini yang nge-set perlengkapannya kayak seperti ini anak saya ini. Kemudian kalau misalnya saya harus membuat materi paparan begitu, saya buat materinya, saya minta Dek bikinkan ini biar tampilannya menarik, terus maunya Umi gimana? Ya mereka
lebih banyak saya libatkan, saya ceritakan apa aktivitas saya hari ini, sehingga kalaupun saya harus bepergian sampai sehari 2 hari tidak pulang begitu, mereka paham. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada protes yang berarti. Kalau protes pasti ada, Mas. Kalau enggak itu nanti berarti mereka tidak wajar karena ibu. Tetap ada protesnya ya Bu ya? Iya, tetap ada. Biasanya seperti apa protesnya Bu mereka? Protesnya biasanya gini, Umi hari Sabtu kita bisa keluar kemana untuk, jadi sekedar bersama-sama aja Mas. Kadang cuma misalnya pengen ke mana, bawa makan dari rumah gitu Mas. Nanti di sana ngobrol-ngobrol, cuma anak saya ngomong anaknya berarti saya melihat cucu pada seperti itu, menjadi sebuah hal yang membahagiakan bagi saya. Umi Sabtu jangan ke sekolah lagi dong gitu ya? Alhamdulillah belum pernah ada komplain seperti itu. Ya, jadi kalaupun mereka ini saya tawari, ini besok Umi ada kegiatan seperti ini, kamu mau ikut enggak? Nah, padahal mereka pun punya kesibukan sebenarnya Bu ya? Iya, tapi mereka menunggu-nunggu waktu itu untuk bisa bersama, ya mereka maklum. Jadi ya bersamanya dalam keterbatasan, tapi tetap dia bisa menikmati, bisa kumpul bersama dengan luar biasa. Bagaimana ini menarik Bu, menjadikan sebuah keluarga itu sebagai good team player kalau menurut saya gitu. Kalau pramuka good team player ini. Luar biasa bisa anak-anak suruh ngeset gitu terus mendukung kegiatan orang tua. Kiat-kiatnya apa ini Bu? Nah, mereka kita ajak bicara, tidak kita ajak bicara sebagaimana formal. Jadi kadangkala dia lagi tiduran, saya dekati. Sampai sekarang pun anak-anak saya yang sudah gede-gede itu kalau saya duduk biasanya tahu-tahu ya tiduran di pangkuan saya. Masih sampai sekarang? Iya seperti itu, relax lah. Nggak malu mereka? Ya, saya bersyukur sekali. Oh, malah bersyukur ya. Bersyukur sekali mereka masih mau seperti itu, artinya dia masih terlihat membutuhkan keberadaan saya sebagai seorang ibu, meskipun kalau dihitung waktunya dalam hari Senin sampai Jumat itu saya lebih banyak waktu siang hari itu di luar rumah. Artinya kalau zaman sekarang kan istilahnya Purbalingga ngelendot gitu ngelendot itu kan wis gede ngelendot baik gitu Malah saya lebih senang anak saya yang sudah kuliah pun sampai kalau ya biasa saya uyal-uyal rambutnya. Jadi itu strategi atau trik saya agar saya tetap dekat dengan anak, mereka tidak merasa jauh meskipun saya sekarang sudah miliknya, tidak hanya milik mereka tapi saya juga menjadi miliknya seluruh cabang dinas wilayah 9. Luar biasa Ibu ini. Sekalian aja Bu kiat-kiat buat kami ini kan keluarga-keluarga muda ini. Sudah berkeluarga semua ya? Yang itu belum yang satu itu. Yang itu baru punya bayi. Di hari Kartini ini luar biasa bisa ketemu Ibu. Kiat-kiat buat kami dong Bu, cara membagi kerja dan juga untuk keluarga, biar kami punya keluarga yang intim itu Ibu, luar biasa. Yang pasti gini Mas, ini mungkin yang banyak tidak disetujui oleh kaum wanita era sekarang. Mungkin ya, mungkin. Apa ini? Ini suudon berarti saya ya. Gini Mas, saya itu punya hobi memasak. Hobi memasak. Iya, jadi sempat dulu anak-anak saya yang laki-laki itu berpikir gini, waduh, nanti berarti istriku harus kursus ke Umi. Maksudnya gini, saya dulu sejak SMP dipaksa oleh ibu saya untuk diikutkan di mbah saya sendiri untuk 3 tahun itu diajari memasak dan tata krama berbahasa Kromo Inggil. Itu yang waktu itu mungkin sebuah saya merasakan berontak saat itu. Saya merasa dipaksa, tapi alhamdulillah disitulah saya merasakan bahwa itu adalah saya menikmatinya sekarang. Menikmati. Karena apa? Kodratnya seorang perempuan itu adalah menjadi istri dan ibu. Ini yang tidak bisa ditinggalkan. Memasak adalah bagian yang sangat penting karena disitulah kita bisa memberikan perhatian melalui kita memberikan makanan yang mereka suka.
Tentunya masakan yang diolah dengan cinta itu akan berbeda. Ditambah doa-doa tertentu nggak, Bu? Itu ya ada. Itu dibacakan banyak sholawat itu sudah. Masya Allah. Itu tipsnya ada sholawatnya juga sambil memasak itu, Bu. Maksudnya ya sambil memasak dalam hati atau sambil rengang-rengang kalau bahasanya itu seperti itu. Yang pasti kalau saya lagi sempat, Mas, itu saya paksakan untuk, jadi kalau misalnya hari Ahad gitu, pas nggak ada acara keluar, ya sudah yang ada di lemari es adanya apa saya bikin dimasak, ya, meskipun hanya sekedar untuk makan siang atau paginya biasanya kita jalan-jalan nyari sambil nyari apa kayak gitu. Tapi kalau siang ya udah, nah bisa malah ternyata di meja malah bisa isinya bervariasi banyak macam masakan karena semuanya mumpung ada waktu saya. Jadi kalau ada aktivitas di rumah, ada arisan, ada kumpulan keluarga apa, saya tidak suka beli, Mas. Jadi saya bikin masak sendiri. Betul, karena apa? Leluasa kita bisa berbagi. Tapi kalau beli kan pasti kita harus berhitung ulang, tapi kalau kita memasak sendiri kita bisa lebih ya, dan disitulah kita bisa merasakan kedekatan sambil mereka anak-anak bisa bantu-bantu meskipun sekedar membantu menyajikan. Tapi inilah yang saat ini generasi muda, mohon maaf, perempuan itu menganggap ini adalah karena ada uang bisa gampang pesen, pakai HP bisa pesen, itu yang tinggal rebahan makanan datang gitu. Ya, mereka lupakan bahwa pada saat kita menyajikan makanan bagi keluarga itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan kita dengan keluarga. Oh, luar biasa. Seperti itu. Kalau istri saya beda, Bu. Masak untuk dijual. Oh, lah itu. Karena usaha kuliner, Bu. Nah ini saya yang malah perlu belajar. Ya, saya malah nanti perlu belajar sama istrinya Mas Ari. Siap, Ibu. Apa itu, Mas? Oh, banyak. Kok malah gantian saya yang tanya. Nanti Bu selesai sini, kapan kita kirim ke sini. Oke. Ibu luar biasa hari ini di tengah kesibukan ibu mau berbagi dengan kami. Tadi sudah ada tips untuk keluarga muda, berarti istri itu harus istri atau suami boleh, Bu, masaknya? Kalau saya setuju dua-duanya. Dua-duanya masak. Karena apa? Kita tidak harus menjadi tukang masak. Tapi bisa masak itu harus. Masak. Jadi artinya apa? Tidak harus kita menjadi, kalau seperti ini karena Mas Arif ini malah jadi sebuah peluang usaha. Jadi punya hobi masak, kemudian menghasilkan itu lebih bagus kayak gitu. Nah, tapi kalau suami maksudnya paling tidak di masa-masa tertentu suatu ketika butuh dia mandiri minimal untuk dirinya sendiri. Itu kalau saya. Nah, apalagi kalau misalnya pada saat ada kesempatan di rumah bisa bareng-bareng, di situ kita bisa ngobrol. Kan nikmat, Mas. Nikmat sekali. Iya, apapun yang bisa yang suami bisa bantu untuk meringankan tugas istri, saya kira itu cara yang tepat untuk lebih mendekatkan. Ternyata kita bisa mendekatkan keluarga dengan cara masak ya. Luar biasa tips dari Bu Dwi Yuliati. Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan doakan kami ini yang muda-muda bisa mencontoh apa yang Ibu lakukan sehingga keluarganya makin intim, makin dekat, Bu. Jadi kebayang juga saya anak kecil masih digendong-gendong, kalau sudah gede pun sekarang dicium saja sudah malu gitu ya. Ini kok masih mau ngusul, itu luar biasa. Nah ini mungkin yang ini kita lebih membuka diri kita agar anak tidak sungkan, Mas. Membuka diri. Betul. Jadi kadang-kala mungkin karena tahu bapaknya sibuk banget kayak gitu. Jadi kok kayaknya anak mau dekat sungkan. Lama-lama mereka menjadi makin jauh dengan kita. Maka tunjukkan pada saat kita memang betul-betul ada kesempatan, tunjukkan bahwa kita bisa untuk mereka seperti itu. Bisa untuk mereka selalu hadir. Bisa masak buat mereka. Bisa jalan-jalan bersama jadi teman mereka. Terima kasih. Suatu ketika saya perlu nyoba ini. Siap. Dan sama teman-teman kita juga perlu masakannya Ibu ya. Oke gitu ya, nanti ngabari dulu nanti. Oke, siap. Itu Mas Anjar, Mas Saiful ini ya yang otak
Ibu terima kasih atas waktunya sekali lagi. Mungkin ada satu quotes atau kata-kata mutiara untuk dibagikan buat teman-teman semua Ibu. Ini moto yang saya rasa percaya diri itu menjadikanmu menang sebelum bertanding atau berbuat sesuatu. Maka galilah rasa percaya diri dalam rangka untuk kita bisa melakukan sesuatu lebih leluasa. Karena apa? Tapi percaya diri itu juga harus kita artinya orang harus kita beri keleluasaan agar dia punya rasa percaya diri, karena seseorang yang kreatif itu baru muncul kalau dia itu punya rasa percaya diri. Luar biasa quotes-nya. Harus percaya diri. Betul. Seperti kita dari Cikal Podcast Pramuka Quarca Purbalingga. Pede sekali mewawancari Ibu, padahal grogi sekali ini Ibu. Terima kasih waktunya. Sebetulnya kalau begitu sama-sama groginya Mas. Kalau saya lihat-lihatannya jangan ini udah profesional. Terima kasih, doakan kami juga sekali lagi Ibu. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selamat. Amin. Dan semoga pendidikan di Indonesia cepat bangkit lagi. Amin. Mengatasi pandemi ini. Terima kasih. Sekian dari kami dari Cikal Podcast Quarca Purbalingga. Di sini senang, di sana senang. Terima kasih Ibu. Sekian dari kami. Mohon maaf ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu.